Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal M. Maiwa, NIM 117207152118, Lokal Hukum Bisnis A, pada mata kuliah Perselisihan Hubungan Industrial. Hal yang pertama saya akan membahas itu pengertian perselisihan hubungan industrial. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja atau buruh atau serikat pekerja atau serikat buruh karena adanya perselisihan hubungan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja /serikat buruh dalam satu perusahaan. Definisi pengertian perselisihan perburuhan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 yaitu pertentangan antara majikan atau perkumpulan majikan dengan serikat buruh atau gabungan serikat buruh berhubung dengan tidak adanya persesuaian paham mengenai hubungan kerja, syarat-syarat kerja, dan atau keadaan perburuhan. Selanjutnya itu ada bipartit. Bipartit adalah perundingan antara pekerja atau buruh, serikat pekerja atau serikat buruh dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial. Yang selanjutnya adalah pengusaha. Pengusaha itu ada orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri atau bukan miliknya berada di Indonesia dan yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia. Pengertian perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbeda, hukum atau tidak, milik perorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja atau buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Dan selanjutnya, saya akan membahas jenis-jenis perselisihan hubungan industrial. Yang pertama itu adalah perselisihan hak. Yang kedua, perselisihan kepentingan. Yang ketiga, perselisihan pemutusan hubungan kerja. Yang keempat, perselisihan antar serikat pekerja antar serikat pekerja hanya dalam satu perusahaan. Serikat pekerja atau buruh, organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja /buruh, baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela, serta melindungi hak dan kepentingan pekerja atau buruh, serta meningkatkan kesejahteraan pekerja atau buruh dan keluarganya. Selanjutnya saya akan membahas tentang maksud pendirian serikat pekerja, yaitu yang pertama, melindungi dan membela hak dan kepentingan pekerja. Yang kedua, memperbaiki kondisi-kondisi dan syarat-syarat melalui perjanjian kerjasama dengan manajemen atau pengusaha. Yang ketiga itu ada mengupayakan agar manajemen atau pengusaha mendengarkan dan mempertimbangkan suara atau pendapat serikat pekerja sebelum membuat keputusan. Dan selanjutnya ada
prinsip serikat pekerja ya. Yaitu yang pertama sukarela dan permanen. Yang kedua itu ada kemandirian. Yang ketiga itu ada demokratik. Dan yang keempat itu ada kesatuan. Dan yang kelima ada solidaritas. Saya mengenai pengertian apa itu karyawan. Karyawan itu adalah orang yang bekerja pada suatu lembaga dalam kurung kantor atau perusahaan dan sebagainya dengan mendapatkan gaji atau upah. Terus selanjutnya ada hak-hak karyawan. Hak-hak karyawan itu yang pertama adalah hak memperoleh upah, yang kedua itu hak mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sama. Yang ketiga itu ada hak mendapatkan pelatihan kerja. Yang keempat itu ada hak mendapatkan tenaga kerja. Yang kelima itu ada hak memilih waktu kerja yang sesuai. Yang keenam itu ada hak mendapatkan kesehatan dan keselamatan kerja. Yang ketujuh itu ada hak mendapatkan kesejahteraan. Yang kedelapan itu ada hak ikut serta dalam serikat pekerja atau buruh. Yang kesembilan atau ada hak untuk cuti atau libur ya. Yang ke-10 itu ada hak khusus karyawan perempuan ya, itu ya. Maaf kamera saya agak miring. Oke. Ya. Terus ada kewajiban karyawan. Itu ada kewajiban karyawan itu yang pertama ada 3 poin ya. Ada 3 poin. Yang pertama itu kewajiban ketaatan. Kewajiban ketaatan itu adalah hal ini berarti bahwa karyawan harus memiliki konsekuensi dan patuh pada peraturan terhadap perusahaan tersebut. Ya, yang kedua itu ada kewajiban konfidensialitas ya. Setiap karyawan berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan data-data perusahaan. Dan yang ketiga itu ada kewajiban loyalitas. Kewajiban loyalitas itu maksudnya karyawan harus mendukung visi dan misi perusahaan dan memiliki loyalitas yang tinggi terhadap perusahaan. Itu ya. Oke, saya rasa sudah cukup ya, karena sudah terlalu panjang saya menjelaskannya. Dan saya akan mengakhirinya dengan penutupan ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kalian yang melihat video saya ini. Dan sekali lagi saya mohon maaf atas kesalahan yang saya lakukan atau yang tidak sengaja saya lakukan, atau saya salah mengasih informasi atau penjelasan tentang mata kuliah perselisihan hubungan industrial ini, atau ada kata-kata saya yang kurang jelas, itu mohon dimaafkan. Dan akhir kata saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga COVID-19 cepat-cepat berakhir dan kita bisa semua berkumpul dan beraktivitas seperti biasa lagi, dan tatap muka di kampus yang sangat saya cintai ini ya. Oke, bye.